Halo teman-teman, kembali lagi bersama Geodemi untuk kita belajar bersama terkait berbagai hal yang ada di permukaan bumi. Kali ini kita akan belajar masih terkait dengan pengantar geografi. Kira-kira apa? Ya, kita hari ini akan belajar terkait dengan aspek geografi. Apa saja sih aspek geografi tersebut? Yuk, kita belajar bersama. Tetapi jangan lupa untuk klik subscribe dan pencet tombol notifikasi agar kalian dapat mendapatkan informasi terkait dengan seluruh hal yang ada di bumi ini secara update di Geodemi. Oke, kita langsung saja untuk materi aspek geografi. Aspek geografi. Sebenarnya aspek geografi itu apa? Aspek geografi berkaitan dengan berbagai hal yang berkaitan dengan geografi. Fenomena-fenomena di bumi tentunya sangat kompleks. Aspek geografi terbagi menjadi dua, yaitu aspek manusia dan aspek fisik. Aspek fisik berkaitan dengan cabang geografi, yaitu antara lain biologi yang nanti disebut sebagai biogeografi, geologi, geomorfologi, meteorologi, klimatologi, hidrografi, oceanografi, astronomi, dan geografi matematika. Oh ya, cabang-cabang keilmuan ini telah dijelaskan di materi sebelumnya, yaitu terkait dengan konsep geografi. Jadi, jika kalian belum tahu terkait dengan nama-nama cabang ini maksudnya apa, kalian bisa lihat di materi yang sebelumnya. Sedangkan pada aspek manusia meliputi sejarah, yaitu geografi historis, politik, yaitu geografi politik, ekonomi, meliputi geografi ekonomi, dan sosiologi, meliputi geografi sosial. Cukup banyak ya. Nanti jika kalian belum tahu dari salah satunya, bisa cek di materi konsep geografi terkait dengan hal-hal apa saja yang dipelajari di setiap cabang ilmu geografi tersebut. Sekarang kita masuk ke geografi fisik. Geografi fisik mempelajari terkait dengan bentang lahan atau landscape alam fisik bumi. Di gambar kita bisa melihat bahwa bentang lahan itu sangat bervariasi. Ada sungai, ada sawah, ada lembah, ada bukit, dan kumpulan bukit akan membentuk sebuah deretan pegunungan. Cukup indah bukan? Nah, ini contohnya. Sungai, lembah, ada danau, bukit, dan sebagainya. Dalam geografi fisik juga menjelaskan terkait dengan penyebaran kenampakan alam yang bervariasi, serta mencari jawaban tentang pembentukan dan perubahannya. Tentunya seluruh hal yang ada di permukaan bumi ini tidak langsung ada, tetapi terdapat proses pembentukannya yang dipelajari di salah satu cabang geografi, seperti ada geologi, geomorfologi, dan sebagainya. Iklim juga mungkin mempengaruhi nanti yang dipelajari di meteorologi dan klimatologi. Perubahan pun juga tidak dapat terelakkan untuk geografi fisik ini. Walaupun perubahannya mungkin tidak secepat jika ada pengaruh dari manusia. Hal yang harus kita pegang terkait dengan geografi fisik ini adalah realm of nature, yaitu bersifat tidak dinamis. Kenampakan alam dan proses pembentukannya dan perubahannya tentunya tidak cepat dibandingkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan intervensi manusia. Lingkungan alam mencakup unsur kekuatan, yaitu berupa gaya rotasi, revolusi, dan gravitasi. Ini berkaitan erat
dengan peredaran bumi pada porosnya dan juga peredaran bumi pada matahari. Keberadaan bulan juga mempengaruhi berbagai kehidupan yang ada di permukaan bumi ini. Bumi pun juga memiliki kekuatan untuk menarik benda-benda di sekitarnya sehingga terdapat gaya gravitasi. Yang kedua adalah proses, yaitu berbagai hal yang membentuk dan merubah kenampakan yang ada di atas permukaan bumi, baik itu erosi dari air, erosi dari air sungai, erosi dari air laut atau sering disebut abrasi. Tentunya cepat atau lambat akan merubah. Dahulu sungai yang awalnya lurus, karena proses erosi akan membentuk tapal-tapal kuda, akan membentuk lekungan-lekungan sehingga sungai tersebut akan berkelok-kelok. Itu adalah hasil dari erosi. Dahulu mungkin pantainya landai, tetapi karena proses erosi, penggerusan pasir di pantai yang disebut dengan abrasi, pantai menjadi curam karena pasir pantai terus tergerus sehingga membentuk tebing. Proses sedimentasi merupakan hasil pengumpulan dari berbagai hal yang tererosi di suatu titik tertentu di bawahnya. Karena tentunya air mengalir dari atas ke bawah atau dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Di tempat yang lebih rendah terjadi proses sedimentasi. Proses sedimentasi yang berangsur-angsur dan cukup lama terjadi fenomena yang unik. Salah satunya di Yogyakarta ada yang namanya gumuk pasir Parangtritis. Merupakan hasil sedimentasi pengangkutan material Gunung Merapi yang berpuluh-puluh kilometer jauhnya di utara pantai dapat terbawa dan membentuk sebuah pegunungan bukit yang indah yang dinamakan gumuk pasir dengan pasir yang cukup halus. Vulkanisme berkaitan dengan aktivitas gunung api yang mampu memberikan material keluar seperti pasir, debu, abu vulkanik, dan gas-gas, baik yang menguntungkan manusia maupun juga merugikan walaupun hanya sesaat. Tetapi pada prinsipnya proses vulkanisme ini akan memberikan kesejahteraan bagi kita semua. Seisme, yaitu pergerakan lempeng bumi yang biasanya akan menyebabkan gempa. Semuanya saling berkaitan. Unsur fisik, topologi, dan biotik adalah salah satu lingkungan alam. Yang pertama fisik, seperti iklim, air, dan tanah tentunya akan mempengaruhi berbagai hal yang ada di permukaan bumi. Iklim di Indonesia tentunya berbeda dengan iklim di Eropa. Perbedaan tersebut ternyata dipengaruhi oleh berbagai hal, seperti perbedaan garis lintang, garis bujur, penyinaran matahari, dan bahkan juga terkait dengan keberadaan samudera pun berpengaruh. Air dan tanah, tentunya ini proses yang saling kait-mengkait. Jika tanah tersebut gembur, tanah tersebut pasiran, mampu menyimpan air dengan baik. Berbeda jika tanah itu lempung atau liat, maka air pun sulit untuk meresap dan sulit untuk disimpan. Apalagi kalau itu termasuk dari bagian kars. Air akan cepat mudah meresap ke dalam tanah dan kars tidak bersifat menyimpan air. Sehingga jika di musim kering, air tersebut kadangkala sulit untuk didapatkan. Topologi, yaitu berkaitan dengan luas, wilayah, letak, dan bentuk. Hal ini tentunya saling terkait dengan fisik tadi. Perbedaan luas antara kepulauan dengan
negara daratan akan mempengaruhi keberadaan fasilitas yang ada, akan mempengaruhi keberadaan iklim yang ada, akan mempengaruhi proses pembentukan dan perubahan morfologi alam yang terbentuk. Biotik, keberadaan flora, fauna, dan organisme manusia juga sangat unik, bervariatif, dan endemik. Indonesia kaya dengan berbagai flora dan fauna. Bahkan satu jenis flora terdapat berbagai varietasnya. Anggrek memiliki berbagai jenis anggrek. Di Indonesia sendiri ada ribuan, bahkan jutaan jenis anggrek. Sapi pun juga berbeda di Indonesia. Sapi di Jawa, sapi di Bali, sapi di Sulawesi memiliki bentuk yang berbeda. Hal ini merupakan kekayaan dari berbagai hal geografi yang ada dan dipelajari dalam biogeografi. Oke, cukup menarik ya terkait dengan alam. Sekarang kita akan mempelajari terkait dengan geografi manusia, yaitu mempelajari terkait dengan landscape atau bentang lahan manusia. Karena manusia ini memiliki akal, pikiran untuk berdaya kreasi, maka sering disebut sebagai bentang budaya. Contoh dari bentang budaya seperti komponen-komponen buatan manusia, baik itu gedung, hasil kebudayaan, kesenian, teori-teori, dan berbagai hal keilmuan yang mempengaruhi keberadaan hal-hal fisik di permukaan bumi. Tentunya itu merupakan bentang budaya yang dimiliki oleh manusia sehingga mampu memanfaatkan lingkungannya secara efektif dan efisien sesuai kebutuhannya. Manusia di perdesaan memanfaatkan berbagai benda fisik yang ada di sana untuk kegiatan yang menunjang kehidupannya, seperti lahan untuk pertanian, sungai untuk mencari air dan ikan, hutan untuk menanam kayu, dan sebagainya. Dalam geografi manusia, menjelaskan pola-pola kenampakan manusia dan kegiatannya, serta meneliti hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Manusia di lingkungan perkotaan akan membangun gedung-gedung yang megah karena biasanya perkotaan sebagai pusat administrasi, pusat pemerintahan, pusat perekonomian yang memerlukan luasan lahan perkantoran. Jika daerah yang digunakan sebagai perkantoran tersebut sudah tidak mampu secara horizontal untuk menampung kantor-kantor yang ada, pengembangan kantor sekarang menuju ruang vertikal. Sehingga bangunan 100 meter persegi tetapi mampu memiliki lantai 20 lantai. Jika dikalikan menjadi 2000 meter persegi, cukup luas toh? Hal-hal yang perlu diketahui terkait dengan geografi manusia adalah rhythm of human, yaitu bersifat dinamis dan kreatif. Manusia memiliki akal budi sehingga mampu untuk selalu berkreasi dan mengembangkan berbagai hal yang ada. Jika hal tersebut sudah tidak efisien atau efektif, tentunya akan diperbaiki. Jika hal-hal tersebut sudah tidak mampu untuk dikembangkan, tentunya harus ada proses pelestarian dan proses revitalisasi. Meliputi lingkungan sosial, yaitu kebiasaan, tradisi, dan hukum. Untuk tetap menjaga keberadaannya, eksistensinya, dan juga kelestarian lingkungannya, terdapat kebiasaan atau tradisi atau aturan yang tertuang secara tertulis maupun tidak tertulis untuk mengaturnya sehingga terjadi sebuah proses pelestarian.
Adapun pemanfaatannya, terdapat bentang alam budidaya seperti hutan buatan, taman konservasi, sehingga mampu memberikan kesejahteraan, mampu memenuhi kebutuhan manusia. Dan semuanya dikelola dalam suatu sistem yang bernama masyarakat.